Oke, beberapa waktu lalu saya pernah membahas tentang thinner yang sering saya pakai untuk proses primer, proses pengecetan hingga proses clear coat. Yang mana thinner tersebut gampang atau mudah banget diaplikasikan untuk media-media sejenis ABS, plastik maupun plat. Dan kelebihan thinner tersebut kalau nggak salah yang pernah saya bahas, dia mampu menahan pada media yang amplasannya jebol, terutama pada media ABS maupun media plat, sehingga sambungan antara cat yang terkupas dan enggak itu aman dari resiko retak atau beruntus, guys. Dan kelebihan dari thinner yang sering saya pakai tersebut mampu diaplikasikan untuk proses pengkliran maupun pengecetan dalam kondisi cuaca yang bersuhu rendah, guys, atau dalam kondisi hujan. Menurut pengalaman saya untuk mengetahui kualitas dari thinner adalah ketika kita aplikasikan untuk proses penyemprotan tidak akan mudah gampang ngembun meskipun dalam kondisi hujan, guys. Dan ketika proses pengkliran dalam keadaan suhu yang rendah, thinner tersebut tidak juga ngembun. Untuk ciri-ciri thinner yang mudah ngembun atau gampang ngembun adalah ketika kita melakukan proses pengkliran pada suhu yang rendah, media yang kita semprot dengan clear tersebut akan mengalami warna pucat atau putih ataupun pudar, guys, sehingga membutuhkan lampu atau oven atau pencahayaan untuk mendapatkan suhu yang tinggi agar media yang kita semprot kembali ke warna asal atau bening kembali, guys. Itu ciri-ciri thinner yang gampang ngembun. Setelah melakukan beberapa uji coba tentang thinner, ternyata sifat thinner yang saya maksud juga terdapat pada thinner reducer produknya dari Bilcoat, guys. Uji coba pertama saya aplikasikan pada peleng dengan kondisi yang masih orisinil cacatannya. Terus untuk kondisi peleng ini ada sebagian amplasannya yang sudah jebol waktu tadi proses pengamplasan, dan ini rencananya pelengnya di warna emas atau brilliant gold. Cuman di sini saya nggak memakai epoksi, jadinya langsung saja saya dasar silver. Dan untuk grade amplas yang saya gunakan memakai amplas grade 360 dengan sabun dan air tentunya. Untuk perbandingan cat dan thinnernya di sini saya menggunakan perbandingan 1:0,8. Jadi untuk thinnernya 0,8, catnya 1, dikarenakan catnya agak sedikit encer, guys, yang silver 1E7 ini. Untuk tekanan angin yang saya gunakan berkisar antara 40 ke 50 PSI. Dan untuk pengaplikasian 2 layer, jadinya tipis-tipis supaya mendapatkan warna yang rata. Biasanya untuk media-media peleng seperti gini atau media besi, untuk pada sambungan cat yang sudah jebol atau terkelupas, tentunya kalau memakai thinner yang biasa, guys, biasanya akan meruntus pada sambungan catnya. Dan ternyata untuk Bilcoat reducer ini, multipurpose ini, atau untuk segala medan ini, thinner untuk segala medan, ternyata aman-aman saja, guys. Dan untuk daya atau kecepatan keringnya, thinner reducer ini menurut saya lebih cepat kering daripada yang jenis PU slow dry, guys. Jadi kecepatan keringnya cepat banget. Jadi setelah dicat dalam kondisi cuaca yang panas, nggak sampai 15 menit sudah siap disentuh, sama halnya seperti thinner yang sering saya pakai dahulu. Setelah selesai proses dasar warna silvernya, kemudian saya aplikasikan langsung warna emasnya. Dan di sini untuk warna emasnya memang saya ngoplos. Jadi basicnya dari warna brilliant gold punyanya Bilcoat. Terus saya tambahi dengan warna silver 1E7. Kemudian saya tambahi dengan warna candy tone merah produknya dari Aerosol Diton Premium. We are reaching for the stars, but we're
Dan memang benar adanya guys, meskipun habis di dasar kemudian jeda beberapa saat langsung kita naikkan warna emasnya, ternyata pada sambungan catnya tidak terjadi meruntus atau keriting guys. Dan selain pada media peleng atau media besi, thinner ini juga saya uji coba pada media ABS. Di sini kebetulan ada full set fairing atau tebengnya atau boxnya NMAX 155 dengan kondisi yang masih orisinil, cuman ada beberapa bagian yang sudah berdempul karena lubangnya terlalu dalam. Dan saya mainkan epoksi di sini. Kebetulan di sini saya memakai epoksi bilgot yang 30 menit langsung kering. Jadi untuk mempercepat waktu dan tetap memakai thinner yang sama. Ternyata di epoksi, setelah epoksi naik cat, ternyata thinner ini aman-aman saja guys, atau tidak beruntus atau keriting pada sambungan catnya. Dan setelah selesai proses epoksi, kemudian kita amplas setelah 30 menit. Kemudian langsung saya naikkan cat. Kebetulan di sini memakai cat warna oranye yang hasil dari ngoplos juga. Setelah beberapa jam dari proses pengecatan oranye, langsung saya naikkan clear dengan memakai thinner yang sama guys. Ternyata hasilnya lumayan bagus juga guys untuk thinner ini, meskipun kita pakai untuk campuran clear. Gini hasilnya pelengnya, untuk peleng. Jadi mulai dari cat dasar, cat intinya hingga clear coatnya tetap pakai belgot reducer. Ternyata ya nggak meruntus guys, dan aman-aman saja seperti ini. Dan ini untuk fairing set dari NMAX 125. Jadinya seperti gini guys, warnanya ini sudah kering catnya, umur 1x24 jam. Terus untuk spek dari clearnya masih sama, 8200 satu layer. Ini media yang berdempul, bekas pecah, dan hasilnya seperti gini guys. Ini sudah benar-benar kering, ini bekas pecahnya. Terus satu lagi yang pecah ini hasilnya, ada bekas dempulannya, dan bekas dempulannya hilang. Nah ini terkait atasnya untuk black mica nya. Terus saya juga berbagi tips di sini. Hati-hati bila kawan-kawan menemukan stiker yang transparan, ada bahan-bahan tertentu yang nggak bisa di clear. Dan ini kemarin uji coba, ternyata setelah kita clear stikernya, hasilnya retak seperti ini guys. Ini untuk stiker yang transparan, hati-hati, uji coba dulu. Jadi ini kebetulan belum saya clear, jadinya mau nggak mau ya kita cabut saja.
Oke, sekian dari saya Coli Airbrush, mudah-mudahan trik tadi bermanfaat. Dan untuk kondisi sekarang, pesan saya tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat, dan sedikit tips untuk setiap pagi hari lakukan kegiatan menjemur diri secara langsung pada jam 10 selama 10 menit untuk kulit putih. Untuk kulit hitam seperti saya paling tidak 20 menit lah, untuk menjaga atau membuat imun kita supaya tebal, supaya tahan terhadap berbagai macam virus. Stay tune terus di channel YouTube Coli Airbrush. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya.